Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel @tirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Hasan Sepuh, adalah seorang kiai yang sangat dihormati karena keluasan berbagai ilmu yang dikuasainya. Kiai Haji Muhammad Hasan, beliau dilahirkan di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Probolinggo, pada tanggal 23 Agustus tahun 1843 Masehi atau 27 Rojab 1259 Hijriah. Beliau terlahir dari pasangan suami istri bernama Kiai Haji Syamsuddin dan Nyai Hadijah atau yang kerap dipanggil Kiai Miri dan Nyai Miri. Kiai Haji Hasan memulai pendidikan pertama kalinya diperoleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, Nahwu, Shorof, Fikih dan lain sebagainya. Kemudian menginjak usia 14 tahun, Kiai Haji Muhammad Hasan memulai mengembara menuntut ilmu di beberapa pesantren, di antaranya adalah di Pondok Pesantren Sukonsari, Pojentrek Pasuruan di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Tamin. Kemudian beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Bangkalan di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan. Di bawah asuhan Syekh Kholil ini, beliau menggembleng diri serta memperdalam semua ilmu agama. Setelah sekian lama dibimbing oleh Syekh Kholil, beliau kemudian melanjutkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dan memperdalam ilmu agama. Selama 3 tahun beliau bermukim di sana. Ada kisah menarik sewaktu beliau masih nyantri di Bangkalan, selain dikenal sebagai santri yang tekun. Beliau juga merupakan salah seorang murid kesayangan Syekh Kholil Bangkalan. Dalam tradisi lisan diceritakan bahwa ketika Kiai Haji Hasan Genggong mencari ilmu pengetahuan ke tanah Madura dan berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan, beliau sangat taat dan patuh pada gurunya. Diriwayatkan bahwa saat akhir masa belajarnya, Kiai Haji Hasan Genggong dipendam setengah badan di belakang pesantren oleh Syekhona Kholil tanpa diketahui santri lainnya. Setelah cukup waktu 40 hari, kemudian Syekhona Kholil menyuruh salah satu santri untuk melihat pohon pisang di belakang pesantren yang sudah ditanamnya selama 40 hari. Murid yang disuruhnya lantas memenuhi perintah gurunya. Tetapi betapa kagetnya murid tersebut ketika sampai di tempat yang ditunjukkan gurunya itu. Ternyata yang ditanamkan di situ bukan pohon pisang, melainkan yang ia temukan adalah Kiai Haji Hasan Genggong yang tertanam setengah badan di tempat itu. Setelah melihatnya kemudian murid tersebut melaporkan kepada Syekh Kholil bahwa yang tertanam di situ bukan pohon pisang melainkan Kiai Haji Hasan Genggong. Akhirnya setelah peristiwa itu Kiai Haji Hasan diperintahkan pulang ke daerah asalnya dan suruh mendirikan pesantren di Keraksaan Probolinggo. Kiai Haji Hasan dianggap berhasil memperoleh ilmu pengetahuan secara sempurna dari Syekhona Kholil dan beliau memberikan restu padanya. Selama masa hidupnya Kiai Haji Hasan Sepuh merupakan salah satu ulama yang produktif. Beliau banyak menulis kitab-kitab, salah satunya yang paling populer adalah kitab Nadom Safinatun Najah. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga merupakan keturunan dari keluarga Alawiyin yang bermarga Al-Qadiri Al-Hasani yang merupakan keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain yang disebutkan di atas, Kiai Haji Hasan Genggong juga merupakan salah satu tokoh sufi di Indonesia. Beliau merupakan pendiri dari Thariqah Naqsyabandiyah Aliba Alawiyah atau Thariqat Naqsyabandiyah Aliba Alawi yang merupakan perpaduan dari dua thariqat besar dan penyatuan dua sanad tarekat, yaitu Thariqah Naqsyabandiyah dan Thariqah Aliba Alawiyah. Keberadaan tarekat ini berpusat di pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, dan termasuk salah satu tarekat yang mutabaroh, diakui keabsahannya. Di kalangan ulama sepuh NU, Kiai Hasan Genggong senantiasa dijadikan sebagai sosok yang selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. NU didirikan melalui tahapan proses musyawarah alim ulama, istihoroh para ulama dan stempel pada ahli mukasyafah seperti Mbah Kholil Bangkalan, Kiai Hasan Genggong dan ulama kekasih Allah lainnya. Prosesnya memakan waktu berbulan-bulan, sampai benar-benar siap untuk lahir batin. Beliau juga dikenal sebagai sosok ulama yang zuhud, sehingga tidak heran bila selalu menjadi tempat rujukan ketika ulama pendiri NU akan mengambil keputusan. Bahkan saking cintanya kepada organisasi NU, Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ketika bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantrennya sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosoknya memang bermental baja,
percaya diri, ditakuti oleh penjajah dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hatinya. Suatu ketika, ada seorang ulama yang sowan, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Hasan Genggong menggunakan peci hitam dan membawa keris. Hal yang sangat jarang dilakukan, dan si tamu tersebut dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Dan berikut ini adalah beberapa karomah Kiai Haji Hasan Genggong yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah membela diri. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Muzhar, Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau dikenal dengan Kiai Sepuh turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya beliau berjalan berteriak sambil mengucap, "Innalillah, innalillah," sambil menghentak-hentakkan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 1 siang. Setelah itu tepat pada hari Senin pagi ketika Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Muzhar, salah seorang santrinya dan perawi kisah ini. Datang dua orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala dua orang tersebut bertemu dan melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarkan ucapan dari salah seorang dari keduanya, "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersama dengan itu Kiai Sepuh mengucap kata, "Alhamdulillah," sebanyak 3 kali dengan wajah berseri. Dari kejadian tersebut, membuat heran Kiai Haji Muzhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu itu, sebenarnya ada kejadian apa. Kemudian tamu tersebut bercerita, 3 hari yang lalu, yaitu pada hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu kami oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang pada Jumat, setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi sehingga kami terdampar di tepi pantai Kraksaan, Kalibuntu. Lalu, lanjut cerita tamu tersebut, setelah kami sadar kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari lalu itu, adalah seorang orang tua, yang namanya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahmi kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju tempat ini, Genggong. Setelah sampai di sini ternyata yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Karomah yang kedua, uang yang tidak pernah habis. Dikisahkan, bahwa pada masa itu, keadaan ekonomi masyarakat sekitar Ponpes dilanda kesulitan ekonomi yang mencekam. Saking sulitnya, banyak dari penduduk yang terjangkit wabah penyakit hingga tidak sedikit yang meninggal. Pada saat itu, sosok Kiai Hasan muncul sebagai penolong kesulitan tersebut dengan membagikan bantuan uang yang setiap hari dikeluarkannya. Hampir setiap pagi pada masa itu, Kiai memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya. Hampir seluruh warga di sekitar rumah beliau tidak percaya akan banyaknya jumlah uang yang Kiai Hasan keluarkan. Hingga pada suatu ketika pernah ada yang mengintip Kiai Hasan saat bangun dari tidurnya, beliau langsung membuka bantal dan mengambil beberapa pak lembaran uang. Hal ini terjadi cukup lama sampai kondisi perekonomian masyarakat kala itu berangsur membaik. Yang ketiga, karomah Kiai Hasan Genggong menembus tingginya langit dunia. Kiai Haji Hasan Genggong dikenal sebagai ulama yang wara dan penuh karomah. Kisah-kisah hidupnya dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang kepada sesamanya. Kecintaannya kepada ilmu dan para habaib sangat besar, sehingga siapa saja habaib yang datang kepadanya, walaupun tidak mengaku, tetap saja bisa dikenalinya. Siapakah sejatinya Kiai Hasan Genggong itu? Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Haji Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Ya Habib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah.
jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Karomah yang keempat, mengetahui seorang Habib, jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, ada Rohatul Mustafa atau artinya wangi Nabi Muhammad, padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau sang supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib. Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, mana sopirmu? Sopir saya tidur, Kiai. Di mana tidurnya? Di mobil Kiai. Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin. Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. Habib, bangun Bib, pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget, karena selama ini tidak ada yang mengetahuinya bahwa ia seorang Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kisah karomah Kiai Haji Hasan Genggong dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Duror. Diceritakan, ketika zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Seiwun, pengarang Maulid Simtud Duror, ada seorang aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban Assegaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, dan para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiwun, pengarang Maulid Simtud Duror? Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran, bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Al-Habsyi Seiwun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Al-Habsyi Seiwun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, Habib Ali Al-Habsyi Seiwun itu kulitnya seperti ini, sambil menyebutkan, wajahnya begini, menyebutkan, kalau duduk seperti ini, disebutkan, jalannya seperti ini, disebutkan, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, menyebutkan, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyadh, dan tiangnya ada, sambil menyebutkan jumlahnya. Mendengar hal itu bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban kepada Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi, dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiwun Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun, untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seiwun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Al-Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi? Kemudian Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk dan mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, menyebutkan, wajahnya seperti ini, menyebutkan, duduknya begini, mencontohkan, jalannya seperti ini, menceritakan, dan di rumahnya begini, menjelaskan, hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwun tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Al-Habsyi Seiwun tidak pernah ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah karomah Kiai Haji Hasan Genggong dengan Habib Soleh Tanggul. Pernah suatu ketika Kiai Hasan Sepuh berkirim surat ke Habib Soleh Tanggul. Ketika itu yang mengirimkan surat adalah Kiai Hasan dan diterima sang Habib. Bersamaan dengan itu ada tamu Habib Soleh Tanggul dengan membawa keluarga yang sedang sakit parah. Habib Soleh Tanggul selesai membaca surat dari Kiai Hasan Sepuh.
langsung mencelupkan surat tersebut ke dalam air dan kemudian meminumkan kepada yang sakit. Subhanallah, yang sakit saat itu langsung sembuh. Dan saat kejadian masih disaksikan santri yang bertugas mengantarkan surat dari Kiai Hasan ke Habib Soleh. Sedangkan kisah berikutnya, pernah ada yang bertanya ke Habib Soleh Tanggul, "Wahai Habib, benarkah Kiai Hasan Sepuh itu wali?" Habib Soleh tidak menjawab, malah mengajak orang yang bertanya ini ke Genggong. Berangkatlah semua ke Genggong menggunakan dokar atau andong, yakni alat transportasi kereta kuda. Singkat cerita, saat rombongan mendekati gerbang pesantren Genggong, Habib Soleh berkata kepada orang yang bertanya tadi, "Saksikanlah, jika Kiai Hasan Sepuh Genggong adalah wali, maka kuda ini tidak berani masuk mendekati rumah Kiai Hasan," dan mendadak kuda yang menarik dokar tersebut langsung berhenti dan meringkuk serta menundukkan kepala seolah malu. Habib Soleh tersenyum dan berkata, "Kuda saja merasa malu dan tunduk ke kewaliannya Kiai Hasan." Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah meridhoi beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabi di surganya yang tertinggi. Amin. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.